Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 9 Juni 2021 bersama saya, Frater Antonius Sabtono. Salam sehat, berkah dalem. Mari kita renungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita tidak asing dengan kalimat iman tanpa perbuatan mati. Kalimat ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa beriman itu bukan hanya soal kata-kata, namun juga soal perbuatan yang perlu diwujudkan. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama diceritakan bahwa Yesus berkhotbah di bukit. Dalam khotbahnya, Yesus menyatakan bahwa ia tidak akan menghilangkan hukum Taurat, tetapi akan menggenapinya. Dan barang siapa melakukan dan mengajarkan Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Yesus menunjukkan bukan hanya menjaga kemurnian ajaran Taurat yang terpenting, tetapi bagaimana menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hukum Taurat bukan hanya menjadi peraturan keagamaan, tetapi menjadi inspirasi yang menuntun orang kepada kebaikan. Saudara-saudari yang terkasih, khotbah Yesus di bukit kiranya menjadi sangat relevan bagi kita. Kita ini seringkali mendengar dan membaca sabda Tuhan. Sabda Tuhan itu kiranya meresap dan menjiwai kehidupan kita. Karena itu, Yesus tidak hanya mengajak kita menjadi pendengar atau pembaca sabda, tetapi ia mengajak kita untuk melakukan sabda-sabdanya dalam tindakan-tindakan kita. Dengan demikian, kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku atau pembawa sabda Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita dapat melakukan atau mewujudkan sabda Tuhan dalam tindakan keseharian kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau menunjukkan kepada kami bahwa bukan soal menjaga kemurnian tentang ajaran Taurat, tetapi bagaimana menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mohon, semoga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi sungguh-sungguh berusaha menjadi pelaku-pelaku sabda itu. Dengan demikian, semakin mengerti akan kehendak-Mu sendiri. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing,
dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.